الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وخصوصا إلى ركن المؤلف الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعلامة الشيخ الفقيه عبد الله بن سعيد محمد عباد اللحجي، وأصولهم وفروعهم، وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار العلوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. وبالسند المتصل إلى المؤلف العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمتي أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه. Masih di bab yang fasal yang ketiga, yaitu tentang sifat rambut Rasul sallallahu fi sifati sya'rihi sallallahu alaihi wasallam, wa syaibihi dan ubannya Rasul, wa khidabihi dan menyemirnya atau memacari rambut atau janggutnya Rasul, wa ma yata'allaqu bidzalik dan yang berkaitan yang demikian itu. Dan malam ini wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi, yaitu bagus tubuh beliau, badan beliau bagus, standar bagus. Ya mungkin kadang standar saat ini mungkin, dan mungkin juga standar itu berbeda-beda. Namun ini standar ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa nang dikatakan bagus? Kalau ini mungkin bagus standarnya adalah orang nang otot, nang dadanya bidang, atau disebut apa ngarannya suspek kah, ini istilahnya. Itu mungkin ini. Tapi mungkin aja orang nang kurus juga kelihatan bagus karena dompetnya kandal. Kurus tapi dompet kandal. Walaupun lamak tapi kada isinya apa-apa, tapi ketujuh orang. Tapi intinya badan atau tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagus luar biasa. Ba'ida ma bainal mankibaini, yaitu apa? Lebar atau jauh ma bainal mankibaini, di antara kedua pundak atau bahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebar. Lahu sya'run ila mankibaihi, dan kemudian ada pada Rasul itu sya'run, rambut. Beliau mempunyai rambut ila mankibaihi, sampai kepada kedua bahu beliau. Jadi rambut panjang.
Sebelumnya sudah dijelaskan juga rambut Nabi itu kayak apa? Panjang dan kada ikal nang ikal benar, kada nang lurus benar. Wa fi waqtin dan kadang-kadang rambut Nabi itu apa? Tadi kan sampai ke bahu. Wa fi waqtin dan di lain waktu ila syahmatai udunaihi sampai kepada syahmah yaitu daging udunaihi kedua telinga beliau. Syahmah itu ini yang biasa dipasangi bonel. Itu namanya syahmatun. Lalamakan orang daging lalamakan telinga. Kadang-kadang sampai di sini rambut Rasul panjangnya, kadang-kadang sampai ke bahu, wa fi waqtin dan kadang-kadang pada waktu lain ila nisfi udunaihi sampai kepada setengah telinga aja, kada sampai ke bawah. Jadi tergantung, kalau lagi bertatak mungkin handap, tapi karena panjang dibiarkan panjangnya sampai setengah. Kadang-kadang dibiarkan panjang sampai ke bawah telinga, kadang-kadang sampai sebahu. Begitulah rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terserah aja nak menuruti yang mana. Tapi kalau gundul itu kada termasuk sunnah. Jadi kalau ada orang bergundul terus-terusan ini, ya kalau memang alasannya penyakit kada apa-apa. Tapi kalau bergundul terus-terusan itu kada dianjurkan juga. Sebab rambut itu mahkota. Kalau begundul terus-terusan kada ada nang ketujuh gini. Begundul itu disunahkan dalam waktu tertentu aja. Kayak haji sunnah begundul. Hanya masuk Islam sunnah begundul. Atau nang istilahnya melakukan kejahatan yang besar lalu kemudian taubat maka dianjurkan begundul. Tapi kalau kada ada alasan kada ada anjuran begundul. Adapun anjuran mengenai mungkin ada pernah mendengar perkataan ulama yaitu apa? Man halaka arba'ina marratan yauma arbi'a sara faqihan au kama qala. Barang siapa yang begundul setiap hari Rabu sebanyak 40 kali sara faqihan maka akan menjadi seorang ahli fikih. Ini banyak pondokan yang mengamalkan tapi kada belajar. Hendak langsung tetap begundul betuntung 40 kali langsung jadi ahli fikih. Wah. Bukan seperti itu, belajar tetap tapi mengamalkan ini juga dijalankan, maka insya Allah akan dikabulkan hajat menjadi ahli fikih. Nah ini di kitab Busyra Karim disebutkan seperti itu, lalu banyak nang ulama mengamalkan kemudian terbukti. Itu tapi dengan belajar. Kadang santai-santai aja tetap harus menuntut ilmu. Ini lakian tapinya. Kalau bebinian kada dianjurkan juga pulang. Begundul tambah ada yang ketujuhnya bebinian. Amun laki-laki aja begundul banyak orang kada ketujuh, apalagi bebinian gundul. Maka ini kada ada kesunahan dalam untuk bebinian. Yang ada hanya sebatas laki-laki. Tapi itu bukan sunnah. Kalau untuk 40 itu hanya perkataan ulama. Kalau sunnahnya wallah alam itu kada ada hadisnya, cuman anjuran ulama. Jadi intinya rambut tetap dipelihara, dipanjangkan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasdilu sya'rahu, dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yasdilu, yaitu apa? Mengulurkan sya'rahu akan rambut beliau. Jadi dibiarkan terulur. Wa kana al-musyrikuna yafruquna ru'usahum, dan adalah orang-orang musyrik yafruquna ru'usahum. Mereka apa? Membelah, memisah. Ru'usahum itu ru'us lain kepala artinya, tapi rambut mereka. Jangan diartikan kepala, aman kepala nang dibelah pada dak. Jadi ru'us di sini maksudnya apa? Seberataan disebutkan padahal maksudnya adalah rambut. Jadi mereka orang-orang musyrik itu dulu ini mereka menyuri rambut mereka dengan cara dibelah. Wa kana ahlul kitab, dan adalah orang-orang ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yasduluna ru'usahum, mereka apa? Mengulurkan, menguraikan ru'usahum, rambut mereka. Nah, jadi orang musyrik itu belah, tapi kalau orang kafir, orang ahlul kitab, baik itu Nasrani atau Yahudi, diulurkan, dibiarkan ke bawah.
Wa kana yuhibbu, dan adalah beliau Rasul yuhibbu, menyukai muwafaqata ahli kitab, menyukai apa, mencocoki, maumpati kepada ahli kitab. Kenapa? Karena ahli kitab ada kesamaan dengan kita orang-orang muslim. Sebelum muslim kan mereka ahli kitab dulu. Fima lam yu'mar, pada sesuatu perkara lam yu'mar yang kadada diperintahkan fihi, di dalamnya, di syai'in, dengan sesuatu. Artinya apa? Dalam perkara ini kadada disuruh ditangati untuk mengumpati, kadada juga dilarang untuk mengumpati. Maka setiap nang seperti itu Rasul lebih ketujuh mengumpati ahlul kitab. Saat ini kan kita ditangati mengumpati ahlul kitab. Khaliful Yahud wan Nasara. Bedai orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, jangan diumpati. Dulu sebelumnya Nabi ketujuh. Kenapa? Ada kesamaan. Cuman saat ini kita justru disuruh jangan mengumpati. Khaliful Yahud wan Nasara. Bedai, khilafi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau inya ketujuh berselawar handap, jangan diumpati. Kalau inya ketujuh baju kantat-kantat bebinian, jangan diumpati. Pokoknya beda. Kemudian apa? Summa, lalu kemudian Nabi faraka Rasulullah, memisah Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, akan rambut beliau. Pertama kan beliau mengumpati ahlul kitab dengan dibiarkan terurai ke belakang seberat-berat. Lalu imbah itu, lalu kemudian Nabi ternyata merubah cara sisiran rambut beliau dengan cara bebelah. Namun kemudian ulama menyimpulkan mengenai ini masalah bersurui benar aja lah. Kita sampai dituntun dalam masalah bersurui rambut supaya nang kayak apa nang pas sesuai dengan syariat. Lalu kemudian para ulama menyimpulkan dua-duanya boleh. Kalau rambutnya panjang mau dibelah dua, sebelah ke sebelah kanan, sebelah ke sebelah kiri, itu boleh. Kemudian langsung diurai ke belakang seberataan, itu juga boleh. Cuman dari sisi afdal nang bebelah itu lebih bagus. Jadi tinggal pilih aja nak hendak model belah, hendak model terulur cara menyuruh rambut. Tapi amun kita nambah kopiahan tiap hari, kita kelihatan dia mau bebelah kah, mau bemereng kah, mau apa kah. Bahkan rambutnya sekali dibuka harus naik ke atas. Ini model-model wahidi cuma umpati cuman ditutupi lawan kopiah. Model nabang aja nambah naik ke atas. Mohak. Wa ma'na sadli sya'ri, adapun arti daripada sadli sya'ri itu artinya irsaluhu, itu apa? Menguraikan, mengulurkan artinya. Sadal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanas sabalati, dan lagi adalah sifatnya Rasul sifat daripada tubuh Rasul hasanas sabalati, yaitu bagus bagian depan janggut. Sabalah itu lain sebelah bahasa kita. Sabalatul ini bagian muka janggut, lalu kemudian bagian mukanya ini ngarannya sabalah. Kan kalau orang yang labat janggutnya, perhatikan orang Arab kalau janggutnya labat itu ada di muka ini bagus, disurui. Makanya kadang tinggal surui, kenapa? Kasar menyurui jenggot. Amun kita napa nang disurui? Janggutnya kadada, rambut disurui, ketiak kopiah juga ada apa juga disurui. Tapi tetap aja sunnah. Kalau misalnya hendak berjalan bawa surui, karena ini sunnah. Bawa surui, bawa apa lagi semalam? Celak. Tuh. Hah? Siwak itu jangan tertinggal, siwak ya. Jadi hasanas sabalati, bagus bagian depan daripada janggut beliau. Wa ma'na sabalati, arti dari sabalah muqaddamul lihyati, yaitu bagian depan janggut. Sebelah, kalau ke bahasa kita sebelah ada juga. Sebelah, orang sebelah lah.
Wa man hadara, dan sesuatu in hadara yang turun minha daripada janggut ala sadri ke atas dada. Jadi bagian muka lalu nang turun sampai ke dada. Karena janggut orang Arab Masya Allah sampai ke dada sini ya, panjang-panjang. Kita hendak dimanjangkan sekalinya cuma kalau dihitungi janggut berapa betul. Karena memang apa ngarannya nang bulu tuh. Karena tapi tabat orang kita ini biasa-biasa aja. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsal lihyati, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam katsal lihyah, tebal janggut siji. Katsa itu labat, tebal. Ini dari satu masalah berjanggut kita banyak yang kada mau obati Nabi karena kebanyakan kita kada berjanggut. Memang ya kada wajib ya. Mungkin kondisi lingkungan kita kurang misalnya cocok berjanggut karena ada image atau anggapan mungkin yang kurang bagus sehingga akhirnya para laki-laki kita kurang ketujuh, kurang suka berjanggut. Kenapa? Istri-istri, perempuan-perempuan orang kita ini kada tapi ketujuh melihat lakinya berjanggut, apalagi janggutnya sampai panjang. Itu memang adat. Kadang-kadang adat ini muhakkam. Makanya ada kaidah dalam fikih al-adah muhakkam. Adat itu bisa menjadi hukum. Kalau menyalahi hukum, menyalahi adat, maka kena akhirnya dimusuhi. Jadi ya, makanya ulama kita lihat gambar-gambar ulama kita banyak yang kada berjanggut. Ya, jadi kada salah mereka. Mereka punya prinsip, punya alasan. Nang berjanggut kada menyalahkan nang kada berjanggut, nang berjanggut kada menyalahkan nang apa? Tepu huruf apa? Nang berjanggut kada menyalahkan nang kada berjanggut, nang kada berjanggut jangan menyambati orang nang berjanggut. Kan sampat kalau dulu ada ulama nang menyambati ulama nang berjanggut. Semakin labat janggutnya semakin bungul orangnya jadi yo. Ini loh. Memang ada perkataan ulama seperti itu ada. Orang yang melebihi batasan janggut itu kan sebagian ulama mengatakan sesuai dengan ukurannya kita kacak. Jadi seukuran tangan kita, maka yang lebih itu ditatak untuk kerapian dan kebagusan. Nah, melebihi daripada itu, apalagi sampai ke bawah sini, maka itu justru ujar sebagian ulama justru menunjukkan kebodohan malah sebaliknya. Jadi batasan tinggal sini aja, kalau sudah tinggal sini itu bagus. Tapi kalau limpat, maka itu sudah malah justru orang itu malah kada tapi pintar aja. Nah, itu bujur ada, tapi kada mutlak berjanggut. Ini badakan kan orang yang berjanggut benar aja nang kada pintar. Nah, ini juga kan boleh. Jadi masing-masing yang kawa ma'amalakan alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Yang kada kawa yang mudah-mudahan suatu saat kawa mungkin hari ini kada kawa kena pas para meninggal sekalinya masalah janggutnya panjang benar. Alhamdulillah. Ada juga ta'amalakan sunnah Nabi. Sebagian Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan semua sunnah sudah aku amalkan kecuali satu, yaitu apa? Rambut panjang. Karena kan ulama mungkin kurang pantas dilihat dalam keadaan rambut panjang. Nah, beliau hendak mengamalkan masih kurang cocok mungkin, lalu akhir hayat ketika meninggal ternyata rambut beliau panjang, maka semua sunnah diamalkan oleh beliau. Jadi kada apa-apa karena mungkin pas pinat Tuhan sudah kada apa-apa lagi bini kada tadi ngurus juga anak berjanggut kan anak ada kada apa-apa. Maka kada apa-apa berjanggut. Wa kana yu'fi lihyatahu, dan adalah beliau yu'fi membiarkan lihyatahu akan janggut beliau. Jadi dipanjangkan memang janggut. Wa ya'khudhu min syaribihi, dan apa memotong mencukur min syaribihi daripada sasengot. Kalau sasengot itu dicukur, bukan dihandapi, bukan dicukur. Kita ini kan mencukur banyak bersih. Sebenarnya sasengot itu kalau memang dibiarkan maka jangan melebihi daripada bibir. Jadi ingin bibir dirapiakan. Pada nang sampai populas kehiga. Siapa sasengot Pak Raden diunyil Pak Raden. Atau ada artis siapa saja opi kumis. Nah, itu kan termasuk panjang. Nah, jadi ingin sini aja, ingin bibir, maka setelah itu dirapikan. Kalau memang nak bahasa sasengot. Tapi ya itu tadi kembali kita lagi kebanyakan jarang bahasa sengot, jarang berjanggut. Jadi mulus.
Kalau di Arab kita kada besesengot, kada berjenggot, dipadakannya apa? Bebinian. Makanya amun ke Arab ya paling kadang-kadang biar aja jenggot tumbuhkan walaupun sebilah dua bilah aja ada, yang penting ada berjenggot. Soalnya apa? Apalagi orangnya putih pulang, putih kada bersesengot, kada berjanggut, kenapa ada bahaya? Jeruk makan jeruk. Jadi biar aja jenggot. Walaupun tadi sebilah dua bilah, jadinya ada istilahnya apa? Tanda-tanda kelaki-lakian. Tapi kalau mulus-mulus benar itu padahalnya bebinian. Nah, kalau kita kan biasa kada masalah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min lihiyatihi asy-syarifah, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu memotong, mencukur min lihiyatihi daripada janggut beliau asy-syarifah yang mulia. Min ardiha dari sisi lebarnya, wa tuliha dan panjangnya. Jadi kalau janggut tumbuh maka dari higa ini dirapikan oleh Rasul, dicukur. Kemudian dari panjangnya juga dihandapi oleh beliau, dirapikan. Di janggut dirapikan juga. Kadang ada disebutkan di kitab Syarah Sama'il, ada seorang ulama yang janggutnya luar biasa lebatnya. Sampai saking lebatnya kada terurus, dan kemudian apa? Ada hewan besarang di janggut kada tahu sendiri. Kayak apa itu? Saking lebatnya janggut itu. Kenapa besarang di rambut itu? Ada hewan apa di badan habis itu ya? Lain kutu. Kalau kutu di kepala, ini ganal hewannya. Jadi pas disuruyakan ada yang menyuruyakan, saatnya gugur hewannya. Ya Allah, luar biasa saking lebat. Dan kada terurus janggutnya. Tapi kalau bersih rapi bagus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru tasriha lihiyatihi, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yukthiru sering rancak tasriha menyurui merapiakan lihiyatihi janggut beliau. Jadi rancak bersurui. Makanya kalau janggutnya panjang ya disurui. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariquhu, dan lagi di antara kebiasaan Rasul, la yufariquhu, tidaklah memisahi akan beliau siwakuhu, siwaknya beliau. Nah, ini sunnah kan, membawa siwak kemana-mana, dan malah apa juga menimbulkan rasa bangga. Karena apa? Kita bukan ingin fakhar, bukan ingin apa istilahnya, ingin bakoyo atau ingin menunjukkan aku, kada, tapi ingin kita apa? Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau rokok kawa jadi andak, masa siwak kada kawa diandak di sini. Jadi ya rokok bawa, menahan berokok, siwak juga bawa. Jangan tertinggal. Rokok terbawa, siwak tertinggal. Amun nang handak tuh rokok tertinggal, siwak terbawa. Karena banyak singgah hanya buka rokok basah. Intinya siwak jangan ketinggal ya. Biasakan kemana-mana membawa siwak. Ini sunnah Rasul. Kita hidupkan lagi sunnah-sunnah yang mungkin jarang orang mengamalkan. Kita hidup. Terutama para santri, para thalabatul ilm, usahakan jangan tertinggal siwak. Sunnah. Membawa bandar aja sudah sunnah, dapat pahala. Ya, kemudian dipakai pulang. Dan ini kebiasaan Rasul. Wala mushtuhu, dan juga kada terpisah lawan apa? Surui, mushtun. Wa kana yanzuru fil mir'ati, dan adalah beliau melihat, memandang fil mir'ati, kepada cermin. Mir'at cermin. Idza sarraha, apabila menyisir beliau lihiyatahu akan janggut. Hanya di bercermin. Sambil bercermin. Berarti zaman Rasul itu sudah ada mungkin cermin sudah. Bahkan di hadis itu ada yang menyebutkan Nabi kadang-kadang bercermin di banyu nang jernih. Jadi ada wadah kayak model tempayan atau gadur, lalu di situ kan banyunya bening, lalu bercermin di situ. Ketika ada cermin, lalu banyu dijadikan cermin.
Kenapa? Supaya penampilan itu kan bagus. Bagus itu disukai. Innallaha thayyibun innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bagus dan menyukai kepada yang bagus-bagus. Penampilan dijaga rapi. Kalau memang kau rapi, kenapa harus kada? Bukan berarti kita mengutamakan penampilan zahir kada, tapi memang ini termasuk sunnah. Kita penampilan batin kita, hati kita juga dijaga, dibersihi, dirapikan. Begitu juga penampilan zahir kita. Apalagi seorang panutan, seorang misalnya alim, dai atau ustaz, maka dianjurkan supaya rapi. Sebab kalau ustaznya pindah belepotan, hancur-hancuran, siapa yang mau mempati? Bahkan kata Imam Abu Hanifah itu apa? Imamah supaya orang alim itu harus bobolang. Makanya kan orang alim itu bobolang itu kenapa? Dianjurkan supaya orang melihat itu punya haibah, ada wibawa. Kadang untuk tujuan bangga-banggaan aja kada, tapi memang untuk supaya orang nang bobolang, pian aja menyaksikan kalau ada orang bobolang, lawan kada bobolang. Ini padahal orang alim datang sedin kada sing bolangan. Ini kada alim datang misalnya bobolang kena nang dirabuti orang nang bobolang. Padahal nang alim ini nang kada bobolang biasa aja sidin jook datang betongkat pulang. Tapi orang alim cuma penampilan biasa, kan tapi diperhatikan orang. Apalagi datang bersepeda ontel misalnya ke acara. Bersepeda nang seiku datang ke Alfat. Bobolang ulang berjubah. Diperhati orang balar. Langsung banyak selfie guru. Nang ini orang alim padahal peguru. Karena diperhatikan orang. Kenapa? Penampilan. Makanya perlu juga kadang-kadang orang alim itu memberikan penampilan supaya apa? Kalamnya, perkataannya itu didengar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam idah tamma, apabila ada masalah berat, ihtam itu perkara yang harus diperhatikan, maka apa yang dilakukan? Aksara min massi lihyatihi, maka sering atau rancak min massi lihyatihi, daripada menyentuh janggut beliau. Jadi kalau ada masalah maka sambil berpikir, amun kada ada jenggot nah benar dipengkuti, mikir akhiran paling kini. Tapi kalau ada jenggot kan kayak apa masa depanku ini? Sudah bertahun-tahun hidup sendiri kayak angka 1. Hidup terasa kaku. Tapi kalau kada ada nah benar dipengkuti. Hakada, begitu memang. Kan makanya ulama-ulama pun rancak kalau kita perhatikan nama jenggot itu gitu jenggot. Sunnah seperti itu. Ini kena bulik-bulik langsung kepada mamanya, aku nak memanjangkan janggut mamanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tamma, apabila dalam keadaan sedih. Iktamma ada perkara berat atau sedih dalam keadaan duka, maka akhadha lihyatahu, mengambil beliau akan janggut beliau, biyadihi dengan tangannya, yanzuru fiha, lalu kemudian memandang fiha, di dalam pada janggut tadi itu. Jadi kalau dalam keadaan sedih, ini handap kada kau dilihat ya. Kalau panjang itu, subhanallah, ada hikmah, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi sehingga bisa menghilangkan rasa sedih. Jadi kalau laki berjanggut, bini sedih, pingkuti janggut laki, hati. Banyak ubannya, banyak sudah banyak melihat janggut lagi, ubannya sudah banyak, makanya kalau semacam-macam lagi sudah banyak ibadah taubat. Jeneng bini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, khallala, maka beliau menyela-nyela lihyatahu, akan janggut beliau, bil ma'i, dengan air. Ini sunnah juga pulang. Jadi kalau nak bisi janggut ada sunnah tambahan kalau ketika berwudu, itu apa? Menyela-nyela, ambil banyu maka selesai.
Itu cara dalam menyela-nyela. Ini kalau nang lambat ya. Kalau nang tipis neng ke ini kita kalau usah disela-sela, sudah cukup aja langsung basuh muha. Karena memang langsung sampai sudah banyak. Nang dianjurkan itu kalau janggutnya lebat dan memang air itu kan kada wajib sampai ke kulit karena sudah terkena terhalang janggut. Maka gantinya yaitu dengan cara ambil banyu sela-sela. Seperti itu. Kalau janggut lebat. Itu yang dilakukan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yukthir, sering dahna ra'sihi, meminyaki rambut beliau, wa tasriha lihiyatihi, dan menyurui janggut beliau. Berminyak rambut sunnah juga, berminyak itu paling kada benar setiap hari Jumat sunnah. Amun jangan tiap hari, jangan juga, apalagi nang sehari 3 kali berminyak, ini kada dianjurkan. Justru malah itu menjadikan kayak tasyabbuh bin nisa, menyerupai begitu. Jadi yudahinu ghibban dalam hadis itu. Nabi itu yudahin, meminyaki rambut beliau, ghibban jarang-jarang. Jadi misalnya sehari esok kena ada, sehari kena dia pulang ghibban. Paling kada benar hari Jumat hendak ke masjid maka minyak rambut. Tapi minyaknya jangan minyak nang ada alkohol atau campuran nang kada bagus, nang kada boleh. Misalnya campur nang biasa aja minyak apa ngarannya, tanco bahari ada. Tanco hijau. Kada ada tanco ya minyak lamak. Bakas minyak wakaring ulang. Sampai ke masjid dengor-dengor baunya. Keciuman bau. Itu betitikan pulang belelehan minyaknya. Kebanyakan meminyaki. Jadi sunnah meminyaki rambut. Wah ini nang bagus, ada minyak zaitun kan banyak sudah dijual itu. Atau minyak habas sauda sudah yang dalam bentuk minyak, itu bagus. Jadi juga menguatkan rambut, menghilangkan. Kalau nya kada tujuan untuk menghilangkan, karena dengan sendirinya berkat juga rancang minyak itu, maka rambut itu awet jadinya. Bukan merubah nang putih jadi hirang kada, tapi menjaga nang hirang supaya kada cepat jadi putih. Nya kada kau menghilangkan itu nang kalau sudah putih juga tetap, kecuali disemirkan hirang. Tapi kalau minyak benar aja kan mau jadi menjadi kelentik, cuman menjaga mengawetkan supaya rambut hirang itu tetap. Wa tasriha lihiyatihi, dan kemudian menyurui akan janggut beliau. Wa yuksiru, dan banyak dan sering beliau ittihadal qina, dan banyak atau rancak memakai al-qina. Ittihad itu memakai akan al-qina. Al-qina itu apa? Khirqatun. Wal qina'u khirqatun adalah satu kain tudau yang diletakkan ala ra'si, di atas kepala, hina isti'malid duhni, ketika memakai minyak. Jadi kain imbahnya berminyak rambut tadi, lalu ditutupi kain supaya apa? Ketika kena memakai sorban, memakai imamah, kada terkena imamahnya minyak itu. Jadi apa? Litakiyal imamata, untuk melindungi al-imamah. Itu apa? Bolang. Wasiyaba, dan pakaian supaya kada terkena minyak langsung. Jadi itu tujuannya, ditutupi kain supaya kada kena minyak. Itu artinya kina bisa juga diartikan kayak, kalau kadang-kadang kina itu diartikan topeng, bisa juga penutup muha, itu kina juga. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dahana, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dahana, apabila berminyak, sabba fi rahatihi, menuang. Sabba menuang fi rahatihi, di telapak tangan beliau. Dituang. Al yusra, telapak tangan kanan, telapak tangan tangan nang kiri. Dia ambil minyak, buang akan bisa.
Nah, ini cara berminyaknya pun dilajari kita insyaallah ya, detail benar. Fabada'a bihajibaihi, lalu kemudian Nabi memulai dengan apa? Bihajibaihi, dengan kedua kaning beliau. Jadi minyak ini sebelum kepala, kepala ini baru diminyaki. Sebelumnya dulu apa? Kaning. Kenapa disebutkan mendahulukan kaning? Karena pertama rambut tumbuh di tubuh itu adalah kaning. Jadi bayi lahir sudah ada kalau bulu kaning. Kadada bayi lahir langsung berbulu ketiaknya kadada. Kaningnya dulu, dan disebutkan memang rambut yang pertama tumbuh di tubuh manusia itu adalah kaning. Maka pertama dianjurkan yang diminyaki untuk menghormati adalah kaning. Tapi jangan banyak ya minyaki, karena mengkilat pulang kelihatan kaningnya. Ya. Jadi dah bismillah. Imbah itu apa? Summa ainaihi, kemudian kedua mata beliau. Mata ini maksudnya bulu mata, kan ada bulu, ada rambutnya, tapi itu sedikit saja disapu. Begemet sapu. Jadi seperti itu. Summa ra'sihi, kemudian hanyar ke kepala. Nah, jadi kepala terakhir ya. Summa ainaihi, summa rasi, summa anfaqatihi. Kemudian imbah itu pula nang hendak diminyaki apa? Anfaqah. Nih, bulu nang ada di bawah bibir. Jadi urutannya kalau kita berminyak tadi alis, kaning, lalu kemudian mata, imbah itu kepala, lalu kemudian anfaqah. Ini bulu nang ada di bawah bibir itu ngarannya anfaqah. Itu ada di kitab, ini ada di syarahnya. Summa aridaihi, kemudian kedua ini jabis. Kalau ada berjabis hanya di situ pulang diminyaki. Summa bakiyati lihyatihi, kemudian setelah itu hanya janggut, terakhir diminyaki janggut. Nah, ini kalau ada bisi bulu-bulu yang tadi disebutkan, maka urutannya gitu. Kalau ada ya cukup sebatas tadi alis, lalu bulu mata, itu hanya rambut. Sudah. Karena kan kita mungkin jarang tadi ada yang bisi bulu ini jarang. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbut tayamuna, menyukai lagi. Yuhibbu, menyukai, at-tayamuna, mendahulukan kanan. Jadi bagus apa-apa itu kalau yang baik-baik, perkara yang baik kita mulai dengan nang kanan atau mengerjakannya dengan nang kanan. Yuhibbut tayamuna, menyukai at-tayamun, mendahulukan kanan, fi tuhurihi, di dalam bersucinya beliau, idza tatahhar, apabila bersuci. Kalau mandi berwudu maka dahulukan nang kanan. Kalau mendahulukan nang kiri bang, basuh muha dahulukan kanan, itu hanya kiri. Kada ada anjurannya. Kalau muha terserah aja, karena muha kada ada kanan, kada ada kiri. Baik. Kemudian membasuh tangan dahulukan kanan. Kalau mendahulukan kiri sahaja wudunya, cuman menyalahi nang afdal, menyalahi sunnah. Berdahulu kiri hanya kanan, batis juga dahulu kiri hanya kanan, sah wudu, cuman menyalahi sunnah. Wa fi tarajjulihi, dan juga pada tarajjul basurui. Wa fi tarajjulihi, dan kalau basurui Nabi juga mendahulukan nang kanan, idza tarajjala, apabila basurui. Wa fi tarajjulihi, dan pada basuruinya beliau, idza tarajjala, apabila basurui, maka Nabi pun mendahulukan nang kanan. Sebelah kanan basurui dulu, hanya sebelah kiri.
Wa finti'alihi, dan kemudian pada memakai sandalnya beliau. Jadi kalau memakai sandal kena keluar dari masjid, keluar dari langgar, dahulukan memakai nang kanan, itu hanya memakai nang kiri. Nang kanan ampun orang nang bagus, nang kiri ampun sorong. Sunnah dahulukan nang kanan, kemudian baru nang kiri kalau memakai sandal. Kalau tersalah terdahulu memakai nang kiri, imbah itu ingat pacul pulang bahasa, ulangi. Bahasa pakai nang kanan pulang, imbah itu hanya pakai nang kiri. Jadi syaitan gerigitan. Apa jenang? Di situ ini sudah bagusnya harus pakai sunnah, sekalinya mengamalkan sunnah. Keluar langgar, keluar masjid terdahulu batis kanan. Seharusnya kan keluar itu terdahulu batis kiri. Imbah itu sadar, tersalah, berbulik pulang bahasa. Masuk ke masjid, buliki, dahulukan batis kiri, imbah itu hanya batis kanan. Begitu juga pakai sandalnya tersalah, mendahulukan batis kiri, lalu batis kanan, buliki bahasa. Jadi biar gerigitan berataan setan-setan itu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada perkaranya kullihi semuanya. Jadi perkara-perkara di sini maksudnya perkara yang bagus-bagus, perkara yang baik-baik, hendaklah dengan memakai mendahulukan nang kanan. Maka itu mendapatkan pahala sunnah. Apa saja yang baik-baik, maka kita mulai dengan nang kanan. Wa kana yaduhul yusra, dan adalah tangan beliau yang kiri li khalaihi, untuk khala itu kamar mandi ataupun WC. Kalau di kamar mandi maka pakai tangan kiri, bebasuh maksudnya kan. Mencibuknya pakai tangan kanan, bebasuhnya pakai tangan kiri. Yang terpaling mencibuknya pakai tangan kiri, basuhnya pakai tangan kanan. Wa ma kana min adza, dan sesuatu yang ada min adza daripada nang rigat-rigat, nang kotor-kotor, maka itu memakai tangan kiri. Apa aja nang rigat, nang kada bagus, menurut adab, menurut etika kada bagus, kurang baik, maka pakai tangan kiri. Membuang ingus, apalagi mengorek telinga, pakai tangan kiri. Amun sebelah kiri, amun sebelah kanannya pakai tangan kanan juga. Amun sebelah kiri pakai ini kali biar bisa-bisa tercucuk telinga. Mengorek hidung, nah ngorek hidung itu termasuk bagus kah kada kah? Ya, amun kada di tengah orang banyak mungkin bagus-bagus saja. Tapi kalau di tengah orang banyak, walaupun mungkin secara umum biasa aja juga, tapi kalau orang yang apa istilahnya bersih, rapi itu, kalau melihat orang yang mengorek hidung tengah orang banyak, dapat pelacung aku ada tak kena sorong berikit di sini. Soalnya kan ada hidung bercampur ingus sekalinya. Allah. Ini kan termasuk etika ada. Bagus kada, kalau memang kada bagus, maka ya pakai tangan kiri, kemudian dengan cara yang kada terlalu menyolok. Karena memang sebenarnya orang pasti kadang-kadang kada mengorek hidungnya. Ada kan yang kada pernah mengorek hidung. Kalau ada yang kada mengorek hidung itu berarti banyak karak. Itu juga ada pertanyaan, benda apa nang dicari ngali-ngali sekali bah dapat dibuang. Mencarinya benar, putar kanan putar kiri, giling sana giling sini. Sekali bah dapat ada dibuang. Soalnya apa karak hidung. Kalau mencari-cari. Wa ma kana min adza. Jadi sesuatu nang kada bersih, nang rigat, itu hendaklah menggunakan tangan kiri. Wa idza nama wattaja'a, dan apabila tidur nama wattaja'a, dan kemudian berbaring betilantang, ittaja'a maka berbaring atau betilantang ala jambihil aiman, ke atas lambung yang kanan. Nih. Ini kan jambihi al-aiman, bagian sebelah sini. Maka kalau guring, ini yang kita tindih berapa? Itu Rasul. Jambihi mustaqbil al-qiblati, kemudian menghadap kiblat. Ini kiblat ke sana, maka kita berapa? Sambil hendak ini tangan di bawah pipi. Lalu pembacaan. Kadang bermakna di pipi, lalu mahayal bacaan.
Itu sunnah. Kayak orang meninggal gitu, kalau dia anaknya menghadap ke kiblat, kemudian posisinya miring. Nah, ini sunnah kalau guring seperti itu. Nah terus kalau peguringannya kena menghadap kiblat Bang, ya kalau memang kada kawa dihadapkan ke arah kiblat, ya kada apa-apa. Cuman posisi guringnya usahakan nang itu. Karena yang banyak guring terubah, misalnya terpindah ke sana, terhalang, terbujur, itu urusan lain. Kalau memang orang guring usik pian, ada kawa. Ini pertamanya, yang kini itu sekali bangun harus diparak ke WC sudah bangun. Siapa yang memindahkan? Ada memindahinya serongan, gagah benar guring. Makanya ada orang yang termimpi semalaman langit terbelah. Mimpi langit belah, napa pas guring diburit kawan kada sing selawaran pulang, napa ada terbelah taruh saya mimpinya. Allah. Ada gambarnya tersebar semalam tuh tapi kenanakan itu kenanakan. Mungkin kenanakan pondokan kalau guring kada selawar. Sekalinya ada nah kawan guring pas di muhanya jadi muha jadi apa tuh? Ada aja yang dapat gambar-gambar gitu di mana asalnya Allah. Dan diseberakan pulang ini termasuk yang kada bagus, diseberakan kayak itu aib orang. Untungnya kenanakan kan masih mungkin kada bisa berapa. Coba kalau orang tua Allah kasihan. Jadi kalau dapat gambar itu jangan umpat menyeberangkan, cukup sampai di kamu simpan sudah atau hapus cukup selesai. Jangan diseberangkan pulang. Mungkin kayaknya rame kan enggak ya, tapi itu kan aib orang kasihan. Jadi cukup sudah sampai di kita aja. Ittaja'a lalu bertilantang ala jambihil aiman ke lambung beliau yang kanan mustaqbilal kiblati dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, jadi kalau misalnya kawan dua-duanya menghadap kiblat guringnya seperti itu, maka ini sunnah dapat banyak-banyak. Tapi kalau pengguringannya kada menghadap kiblat, maka usahakan posisinya kita mengikut sunnah. Dan ini hanya gara-gara masalah guring seperti ini menghadap sunnah, seseorang yang kada muslim masuk Islam dengan berkat cara guring benar-benar. Karena apa? Ini tahu ini adalah tidur cara guring nang sehat. Di Amerika ada ceritanya seorang dokter kandungan. Seorang dokter kandungan ketika ada bebinian Arab yang tinggal di sana, lalu kemudian dokter ini memadahi lawan si bebinian tadi yang hanya beranak, hanya melahirkan. Ujarnya apa? Dilajarinya bayi ikam kalau mengguringkan merengekkan ke sebelah kanan. Ujar dokter tadi melajari. Ujar nang si pasien tadi orang Arab, ya dokter, dalam agama kami memang guring seperti itu kita dianjurkan. Jadi walaupun pian kada menyuruh, memang seperti itulah guring kami. Kalau kita guring menghadap ke arah kiblat, kemudian ini bagian bawah kanan ini, lambung kanan itu ditindihi di mereng. Ini kada perlu praktek kalau guringnya nih contohnya. Kau paham aja sudah berataan. Nah, ujar dokter, iyakah agama kamu melajari itu kah? Sudah. Ujarnya, iya memang agama kami mengajari kalau guring itu lambung kanan ini di sebelah kanan, kemudian menghadap kiblat. Dokter tadi terkejut, ini agama luar biasa dalam masalah guring, dan dalam guring ini memang itu sehat. Karena apa? Posisi jantung kita itu di atas, kada tetikin. Tapi kalau miring ke sebelah kiri, tetikin jantung. Lawas kelawasan, kerancakan, bisa-bisa jantungnya kada baik berdetak lagi, akhirnya mati waktu guring. Ini salah satu kesehatan. Dokter tadi kemudian lalu membaca buku dan beberapa perkara yang dianjurkan dalam sunnah Nabi, ternyata itu sesuai dengan ilmu kedokteran. Akhirnya masuk Islam hanya karena satu guring guring dalam keadaan posisi. Nah ini orang non muslim masuk Islam karena apa? Sesuai dengan logika. Kalau kita ini kan Islam kita alhamdulillah keturunan kita lahir, dilahirkan, kuitan kita Islam, imbah itu kita lahir lalu diazanakan, maka alhamdulillah kita Islam. Coba seandainya naudzubillah lahirnya di Amerika sana, jadi apa? Jadi orang Amerika namanya.
Tapi kita lahir dalam keadaan di lingkungan yang muslim, maka kita pun muslim. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Naam, wa kana sallallahu sudah azan lah. Oh, memang ini ada cara. Karena kita sambung lagi, masih ada beberapa perkara sunnah-sunnah Nabi yang mana mudah-mudahan dengan kita tahu, kita belajar, maka kita kawa amalkan sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kawa bermimpi mendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأكلنا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون، واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى آل الكرام الشرفاء، وعلى صحب مصابه القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.